Erling Haaland seperti binatang. Edin Dzeko jelaskan perbedaan antara bintang Manchester City dan Karim Benzema yang berkelas. Edin Dzeko membandingkan Erling Haaland dan Karim Benzema, namun ia juga berbagi kualitas yang membuat pemain Manchester City itu menonjol. Erling Haaland bisa dibilang sebagai penyerang terbaik di dunia. Gelar yang dipegang mantan pemain Real Madrid, Karim Benzema, setahun yang lalu saat ia memenangkan Ballon d'Or 2022. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Milliard, penyerang Fenerbahce Edin Dzeko membandingkan kedua pencetak gol tersebut. Dzeko juga berbicara tentang peran yang ia mainkan dalam kemenangan Man City di Liga Primer 2012. Benzema adalah salah satu penyerang terbaik dalam 10 tahun terakhir. Haaland akan menjadi salah satu penyerang terbaik dalam 10 tahun ke depan. Mereka berbeda. Haaland seperti binatang. Ia haus akan gol. Saya belum pernah melihat kualitas seperti itu dalam diri seorang pemain. Benzema adalah seorang pemain yang berkelas, teknikal dan berkualitas. Saya mencetak gol kedua untuk Manchester City di pertandingan juara. Itu mungkin peristiwa sekali seumur hidup dalam karir Anda. Mungkin Anda bisa memenangkan pertandingan di menit-menit terakhir, tapi mencetak 2 gol dalam 2 menit terakhir dan memenangkan Liga Primer adalah perasaan yang luar biasa, terutama setelah rasa takut yang kami alami di babak kedua. Kami menjadi juara setelah 44 tahun, tidak mungkin untuk dijelaskan. Setelah meninggalkan City pada 2015, Dzeko menghabiskan 8 tahun bermain di Italia bersama Roma dan Inter Milan. Pertandingan terakhirnya bersama Nerazzurri adalah saat kalah di final Liga Champions dari City. Musim panas ini ia pindah ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Diisukan gabung Man City, Dani Olmo berikan tanggapan. Gelandang RB Leipzig yaitu Dani Olmo buka suara perihal kabar bergabungnya ia ke Manchester City di bursa transfer musim panas kali ini. Setelah ditinggal pergi oleh Riyad Mahrez, Manchester City belum mendatangkan pemain sayap pengganti ke Etihad Stadium. Memang masih ada sejumlah nama yang bisa dimanfaatkan oleh Pep Guardiola sebagai pemain sayap City seperti Cole Palmer atau Phil Foden. Namun kedalaman skuad City menjadi berkurang atas perginya Mahrez dan satu pemain baru jelas dibutuhkan oleh The Citizens. Nama Dani Olmo pun kemudian santer diberitakan menjadi incaran klub Manchester Biru. City disebut siap membuka negosiasi lagi dengan RB Leipzig untuk mengulangi kesuksesan mereka yang sebelumnya telah berhasil memboyong bek Josko Gvardiol ke Etihad Stadium. Olmo sendiri tahu kalau dirinya dikaitkan dengan City. Meski tak segan menyebut tim asuhan Pep Guardiola itu sebagai klub besar, sang gelandang serang mengaku hanya ingin fokus bersama Leipzig tahun ini. Sama sekali tidak ada. Saya fokus sepenuhnya dengan tugas saya bersama Leipzig di Bundesliga, Liga Champions dan di FB Pokal. Man City adalah klub besar dan salah satu yang terbesar di dunia. Josko Gvardiol sudah ke sana, tetapi saya bahagia di sini. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better. Bahkan Guardiola masih dibuat terkejut oleh skuad Man City. Manchester City harus melewati laga alot selama 90 menit untuk mengalahkan Newcastle dengan skor tipis 1-0 pekan kedua Premier League 2023-2024 Minggu 20 Agustus 2023. Pertandingan di Etihad Stadium tersebut tidak berjalan mudah. Memang skuad Josep Guardiola unggul segalanya, tapi jelas terlihat bahwa Newcastle bukanlah lawan yang enteng. Kali ini gol tunggal Julian Alvarez di menit ke-31 membantu mengantar Man City meraih kemenangan. Kemenangan kedua untuk Man City di awal musim baru Liga Inggris. Bagi Pep, menang tipis di laga alot semacam inilah yang membuat Man City bisa jadi juara. Mereka punya mentalitas tangguh untuk meraih kemenangan. Sejak musim lalu, Newcastle memang dikenal sebagai lawan alot yang sulit dikalahkan. Bahkan mereka bisa bersaing ketat di 4 besar. Sebelum laga ini pun Guardiola mengakui bahwa timnya sedang tidak dalam kondisi terbaik. Kini setelah meraih kemenangan, dia melambungkan pujian untuk para pemain. Baru laga kedua musim ini, tapi ini sudah cukup jadi bukti alasan kami banyak meraih kemenangan. Mindset dan mentalitas pemain-pemain itu selalu membuat saya kagum, selalu membuat saya terkejut. Melawan tim setangguh itu, dengan kondisi kami yang mengalami banyak cedera dan kurang istirahat.
Kami bermain sangat bagus dan kami layak menang. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol dan kami bisa mengatasi Newcastle yang baru menang besar atas Aston Villa. Musim lalu dan musim ini, perbedaan utama dari tim juara adalah mentalitasnya. Tim ini sudah membuktikan diri selama bertahun-tahun. Hari ini pun demikian. Can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. De Bruyne absen, saatnya Phil Foden bersinar. Manchester City berharap pada kreativitas Phil Foden setelah Kevin De Bruyne harus absen lama. Foden menjawabnya dengan tampil apik melawan Newcastle United. Man City berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Newcastle United pada laga lanjutan Liga Inggris di Etihad Stadium Minggu 20 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan The Citizens lahir melalui Julian Alvarez. Pada laga ini, Man City tampil tanpa mengatur serangan andalan mereka Kevin De Bruyne. De Bruyne harus absen panjang akibat mengalami cedera hamstring yang didapatkan pada laga menghadapi Burnley. Absennya De Bruyne membuat Man City berharap kepada Phil Foden untuk memberikan kreativitas di lini serang. Foden menjawab ekspektasi tersebut dengan baik di laga melawan The Bagpies. Ia menjadi kreator dari gol Alvarez melalui asisnya. Gelandang asal Inggris ini juga mampu membuat 3 tembakan dan mencatatkan 3 umpan kunci yang 1 berbuah asis. Manajer Man City Pep Guardiola memuji penampilan Foden di laga kontra Newcastle. Ia menilai pemain asal Inggris ini punya visi dan fleksibilitas permainan yang sangat baik di lini depan. Phil bisa bermain di semua kompetisi di depan. Dia memiliki kemampuan luar biasa di antara lini, cara dia berbalik dan menyerang lini terakhir. Itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Setiap kontrol dia tahu persis di mana tujuannya. Dia tidak membutuhkan 2 atau 3 sentuhan. Dia masuk posisi di posisi yang tepat untuk menyerang gawang, hanya dalam 1 gerakan. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside,